Gazzetta dello Sport bilang kita akan pakai formasi 3-3-3 doa. 3 gelandang serangnya, ada Calhanoglu di tengah, kirinya Lautaro, kanannya Dumfries, dan di depannya adalah doa, maksudnya Edin Doa ya. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja. Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Dini hari nanti ada pertandingan lawan Cremonese. Ini adalah kesempatan kita membalikan mood nih setelah weekend kita hancur. Semoga ini kita menang dan nggak cuma menang ya, main menarik. Kemudian menang telak, kita butuh menambah asupan mental nih menjelang derby. Bukan cuma pemain, kita sebagai penonton juga butuh itu. Tapi apesnya, oh ya, lawan Cremonese nanti gue live ya teman-teman, kita zoom bareng, kita live reaction bareng-bareng. Untuk lawan Cremonese nanti, Lukaku sudah dipastikan tidak bisa bermain. Gue rasa teman-teman juga udah pada baca beritanya, Lukaku cedera. Ada yang bilang cederanya sampai dengan lawan Bayern Munchen nggak main. Tapi ada yang bilang juga bisa main setengah babak melawan AC Milan. Tapi yang jelas lawan Cremonese ini Lukaku tidak main. Ada satu pemain lagi yang juga tidak akan tampil, yaitu Handanovic. Tidak akan tampil melawan Cremonese. Dari berita yang gue baca 95% Onana yang akan tampil. Yoi, Onana versus Radu. Semoga jangan sampai blunder, ntar lah Radu lebih di atas angin. Untuk teman-teman sendiri gimana nih? Tanpa Lukaku kita bisa apa? Dan bahkan Gazzetta dello Sport bilang kita akan pakai formasi 3-3-3 doa. 3 di belakangnya yaitu Dumfries, Skriniar, dan Bastoni. Lalu gelandang tengahnya dibilang double pivot adalah Aslani dan Brozovic. Satunya sih nggak disebut tapi pasti Barella kali ya. Kemudian 3 gelandang serangnya, ada Calhanoglu di tengah, kirinya Lautaro, kanannya Dumfries, dan di depannya adalah doa, maksudnya Edin Doa ya, Edin Dzeko. Ya sudahlah. Musim lalu kita tanpa Lukaku pun menang lawan Milan ya. Semoga Dzeko, gue nggak pakai semoga, aduh sebetulnya bukan lebih itu, malas juga nonton Dzeko main sejak awal tuh bikin pusing sendiri. Gue juga nggak kebayang sih kita main 3-3-3 doa ini, sayapnya berarti nggak ada sama sekali ya, nggak ada Di Marco. Lalu di pertandingan lawan Cremonese ada kemungkinan Acerbi sudah bisa ikut ke ke stadion gitu ya, udah bisa dibawa. Kalau dia didaftarkan sebelum Senin jam 12 siang waktu Italia. Kalau dia bisa tanda tangan kontrak, ini udah pasti posisinya kita sekarang udah pasti Acerbi ya teman-teman. Acerbi kalau tanda tangan sebelum Senin jam 12 siang dia akan dibawa lawan Cremonese, tapi belum tentu dimainkan karena kondisi fisiknya belum sempurna. Untuk Chalobah, Chelsea bilang nggak bisa dipinjemin, tetap dibutuhkan, berarti dia gagal juga untuk Milan. Inter, Milan, dan Leipzig mengincar Chalobah. Lalu untuk Akanji, kabarnya Inter akan kembali mendekati Akanji di akhir musim ketika statusnya sudah free transfer. Selamat datang di Master Free Transfer Marotta. Formasi 3-3-1 yang tadi gue bilang, itu selain untuk menyiasati eksperimen karena ketidakhadiran Lukaku, tapi di satu sisi juga ini adalah cara Inzaghi yang masih ragu untuk mencari pemain yang tepat di sisi wingback kiri. Untuk saat ini posisi teratas dalam hierarki wingback kiri adalah si Di Marco, bukan lagi Gosens apalagi Darmian, tetapi Di Marco. Tetapi kalau teman-teman lihat lagi di pertandingan lawan Lazio, dan itu sudah terjadi juga di musim lalu, Di Marco itu lemah banget di stamina, makanya dia ketika zamannya di Verona pun dia sudah nggak dimainkan di wing back kiri, dia lebih banyak di center back kiri. Jadi nggak punya tuntutan untuk maju mundur terlalu sering. Di Marco kalau dipasang di left wing back dia sangat lemah di transisi, sering terlambat balik untuk menutup pertahanan. Oleh karenanya Inzaghi lebih memainkan 3-3-3-1, tidak ada wing back kiri dalam formasi tersebut. Untuk Gosens, kalau menurut Gazzetta dello Sport dikatakan bahwa ini sepertinya bukan cuma soal kondisi fisik yang belum sempurna setelah cedera lama, tetapi memang gaya permainan Gosens tidak sesuai dengan kebutuhan dari Inzaghi. Di sini dibilangnya bahwa Gosens seperti orang asing dalam strategi Inzaghi. Di Gazzetta dello Sport dikatakan bahwa penampilan buruk Gosens, ada kekhawatiran ini bukan karena soal kondisi fisik, tetapi memang ketidakcocokan dia dengan gayanya Inzaghi. Sejauh ini Gosens baru tampil 1 kali sejak menit awal dengan total bermain 277 menit. Aduh,
harusnya Gosen main sih lawan Cremonese untuk menambah, daripada pakai 3-3-3-1 udah pakai Gosen saja lalu di depan Korea Lautaro sih kalau menurut gua. Kalau menurut teman-teman gimana? Apakah kita akan main 3-3-1-1 persiapan lawan AC Milan, atau ya udah kirinya pakai Gosens biar Di Marco istirahat, lalu di depan kita coba Lautaro Korea lah, mau gimana lagi. Malah si Alexis Sanchez lawan Marseille cetak 2 gol kan teman-teman ya. Gue juga dulu sih mikirnya lebih mending Alexis dibandingin Dzeko, tapi ya sudahlah. Semoga lawan Cremonese nanti penampilan kita menjadi lebih baik, bisa jadi persiapan lawan Milan, lalu ada rotasi, Onana jelas tampil 95%, lalu gue berharap bisa ngelihat Aslani dan Korea main sejak awal. Silakan teman-teman komentarnya. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewet.